Nah, kalau kita biasanya berupa benda, ibu bisa eh, ganti berupa gambar atau kartu. Kenapa kita lakukan ini? Nanti enaknya Bu, kalau kita keluar-keluar kan kita tidak bawa benda. Nah, kita bisa bicara di mobil dengan menggunakan kartu. Oh nanti oke, kita mau ke supermarket. Kita mau beli apa? Eh, Adik mau beli apa? Mau beli apel atau mau beli tisu? Diambil. Apel, oke, kita beli apel. Padahal kita memang belum sampai kan ke tempatnya. Nah, tapi kenapa kita pertama pakai benda 3 dimensi? Karena itu yang memang paling gampang dikenali. Tetapi kita pun juga pengen membuat anak kita bisa memilih melalui gambar atau kartu. Atau ibu kalau anaknya sudah canggih, mungkin kita bawa buku-buku apa ya, buku buah-buahan atau apapun yang mungkin ada di majalah. Pas ada buah apel, kamu mau buah apel atau pakai mau ini celana pendek? Apel. Ya, itulah. Itu bisa jadi kita bisa fleksibel ya untuk berkomunikasi dengan dia. Sekarang kita lanjutkan satu lagi. Saat anak bisa menentukan pilihan dari apa yang dibutuhkan atau diinginkannya, meskipun dengan bantuan, orang tua jangan lupa selalu menyebutkan atau membahasakan apa yang dipilih anak tersebut. Nah, ini untuk anak-anak yang belum verbal. Jadi anak yang belum verbal, kita walaupun dia apapun yang dia lakukan, kita yang jadi mulut mereka. Jadi jangan sampai anak ini memilih tapi kita diam aja. Nah, karena yang kita inginkan anak kita akan berkomunikasi secara verbal 1 hari nanti, gitu ya. Jadi kita kalau kita masih menginginkan itu, ya kita harus konsisten memberikan menyuarakan melalui mulut kita dan mungkin memancing anak kita untuk bersuara. Oke. Ini membantu anak untuk itu sebagai modal supaya nanti kalau dia sudah verbal itu semua itu sudah suara-suara yang dia belum bisa keluarkan tapi itu sudah masuk di dalam otaknya. Tinggal sekarang bagaimana dia mengontrol oral motornya dan mengeluarkan suara sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, pada waktu itu wah langsung keluar semua itu suaranya. Dia sudah punya database. Jangan sampai menunggu gini. Oh, saya menunggu anak saya nanti bisa ngomong baru saya ngomong sama dia. Nah, ini nggak mungkin ya. Kalau itu terjadi, ibu sudah kalah waktu. Kalau itu waktu itu masa kita mau berpacu dengan waktu. Ayo sekarang karena kamu udah bisa ngomong, sekarang mulai saya ajarkan semua kosakata yang kamu perlukan. Mabuk. Itu kita mabuk nanti. Jadi kita apa yang kita lakukan hari ini itu bisa jadi modal anak untuk di kemudian hari. Nggak apa-apa, kita jangan terus kita buat apa kita gini-gini, itu semua ada maknanya. Ya, kalau bisa ya begini, kalau enggak bisa pun kita masih punya senjata untuk berkomunikasi. Oke. Contoh-contoh komunikasi verbal 1 arah yang dapat dilakukan di rumah. Anak butuh minum. Nah, ini paling tiap hari kan. Sebelum kan kita tahu mungkin anak ini udah waktunya minum kok sudah lama ya dia nggak minum. Nah, kita sebelum anak minta
atau marah minta minum, orang tua mondar-mandir dekat, atau kita duduklah di depannya anak sambil minum. Dia kan ngeliatin. Terus dia kalau haus pasti dia akan mendekati ibu dan merebut gelas kita. Terus pada waktu dia merebut, jangan langsung dikasih. Kita menanyakan, adik mau apa? Minum atau menulis? Kalau anaknya sudah bisa lisan. Kalau belum bisa lisan, ya ibu jangan ngomong minum dan menulis saja. Harus ada gambar minum dan ada gambar menulis. Atau ibu berikan 3 dimensinya. Gelas yang isinya air atau satunya lagi pensil. Mau minum atau menulis. Atau kita kalau sebenarnya mau minum itu kan kata kerja ya. Mau air atau mau pensil. Gitu ya. Jadi di sana dia pasti nggak ngelirik sama pensilnya karena sudah haus. Kalau dia nggak bisa, kita bantu. Oke, caranya bukan merebut tapi menunjuk. Pakai jari telunjuk. Biasanya anak-anak itu sulit menunjuk pakai jari telunjuk itu ya. Nah, pada waktu anak kita bantu menunjuk sambil kita mengatakan mau minum. Bantuan harus segera dikurangi supaya tidak ada ketergantungan terhadap bantuan. Jadi bantuan kita membantu anak, pertama kali kita bantu anak menunjuk. Ya, tangan kita mungkin di atas tangan dia dan posisi tangan anak dalam keadaan menunjuk. Nah, yang kedua, jadi begitu. Kalau umpamanya minumnya, jangan minumnya banyak-banyak. Stop sedikit aja. Kita pastikan dia belum cukup minum. Oke, stop. Adik mau apa? Kita lakukan kedua kali. Minum atau menulis? Dia mungkin mau merebut lagi, tapi ibu mungkin berikan contoh dengan jari kita menunjuk. Jari kita menunjuk di depannya dia. Kita harapkan dia ingat bahwa kalau untuk mau minum itu ya dia harus menunjuk ke gelas air minum. Itu bukan merebut. Oke? Jadi seperti itu. Terus lama-kelamaan mungkin dalam 1 kali dia mau minum, ibu bisa lakukan 5 kali trial. Jadi karena minumnya dikasih dikit-dikit, dia masih mau lagi sampai 5 kali minum. Lumayan. Ibu bisa melakukan 5 kali. Lah kalau ibu lakukan terus-menerus 1 hari itu berapa kali minum, Bu? Nah, pastinya anak itu akhirnya bisa menunjuk ke gelas air minum. Kalau dia 1 sudah bisa, itu kita percobaan dengan benda lain, bukan setting minum ya. Anak lebih gampang dong. Sudah ingat karena minta minum air yang 1 hari nggak tahu berapa kali itu dia harus menunjuk. Gitu. Ya. Lakukan hal ini berulang kali pada kesempatan yang berbeda sampai konsisten. Minimal 3 kali kesempatan. Selanjutnya benda 3D yang ditawarkan diganti foto dan gambar. Nah, kalau di rumah, maksudnya kita bisa mengganti foto dan gambar karena nanti anak supaya tahu. Nah, foto dan gambarnya untuk anak yang susah sekali itu gambarnya ya gambar foto gelas persis seperti gelasnya dia dulu. Mungkin anak ini ada banyak anak spesial yang terlalu detail, jadi dia gelas satu dan gelas lainnya, dia itu melihat perbedaannya daripada persamaannya. Jadi dia tidak melihat itu sama-sama gelas, tetapi dia melihat, oh yang satunya itu kecil, satunya besar, satunya tinggi, satunya pendek. Itu yang dia bingung melihat perbedaannya itu, jadi dia tidak tahu bahwa dia kehilangan gambaran bahwa semua yang dia perhatikan tadi itu sama-sama untuk minum gitu. Oke, Ibu tahu kenapa kita mengganti foto dan gambar? Karena kadang-kadang nantinya
Ibu kan enggak terus-menerus mungkin mengiming-imingi anak minum. Tapi dia pada waktu mungkin di luar rumah, dia pengen minum, nggak ada minum. Dia toleh-toleh, di mana ya ada minum ya? Aku haus. Dia bisa memberikan gambar itu ke ibu bahwa dia butuh minum. Very beautiful itu. Pengacau dapat diganti mendekati benda yang diinginkan anak. Sendok, garpu, mangkok. Ya, pokoknya yang hukumnya pengacau itu pertama kali yang mestinya benda yang sebagai pengacau yang kita tidak harapkan anak pilih untuk anak yang sangat belum mengerti itu kalau diganti benda yang tidak disukai ya pasti ya anak tidak akan memilih hal itu kan. Nah, tetapi itu yang kita lakukan dulu. Setelah itu kita kasih pengacau yang lebih mendekati benda yang disukai anak. Oke. Saya pikir Ibu sudah tahu itu karena saya mengulang-ulang terus. Oke, yang kedua anak butuh ganti baju karena bajunya basah. Nah, itu yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, anak suka mewarnai, ya. Settingnya anak mewarnai, tapi di meja hanya tersedia buku gambar yang belum diwarnai dan kotak pensil, tapi krayonnya nggak ada. Tapi ibu perintahnya apa? Warnai, ayo diwarnai. Lah dia bingung kan, ya, diwarnai, nggak ada krayonnya. Nah, ibu bisa memberikan instruksi, ambil krayon di tas atau ambil krayon di laci. Nah ini kan satu arah. Dari ibu memberikan instruksi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Jadi kalau ibu mau mengasih instruksi itu jangan terus gitu. Kita di ruang keluarga yang di mana banyak benda-benda. Oke, sekarang ya, ayo ambil A. Sudah datang lagi, ambil B, ambil C. Jadi itu sebenarnya nggak ada maknanya. Lama-lama anak mungkin yang akan gini, ngapain saya disuruh ngambil-ngambil ya, nggak ada anunya. Bukan sesuatu yang dia perlukan saat itu. Mungkin ibu nanti kalau manggil dia lagi, dia nggak akan mau. Lebih baik ya seperti Diana ini suka mewarnai. Oke, ayo mewarnai. Dia kan belum bisa. Mana krayon? Belum. Oh iya ya, krayonnya mana ya? Oke, sekarang oh ya Mama ingat. Krayonnya ada di tas. Kalau dia masih belum bergerak, ambil tas adik atau ambil tas. Dia mungkin tas yang sudah ada di dekatnya. Sesudah diambil tas, dia juga nggak mau buka. Ibu ngomong, buka tas. Nah, setelah dia buka, dia juga nggak cari-cari krayonnya. Cari krayon di dalam tas. Nah, itu dilakukan untuk anak yang tidak merespon. Mungkin ibu sudah memberikan kalimat perintah, ambil krayon di tas, tapi dia diam aja. Berarti ini nggak ngerti. Sekarang kalau ambil tas saja, buka tas, ambil krayon. Itu caranya membreakdown kalimat yang kita bingung. Karena dia tidak bereaksi, mungkin kemungkinan besar anak tidak mengerti. Nah, kalau tidak mengerti seperti itu, breakdownlah kalimat satu, mungkin ini bukan kalimat, frase, menjadi kalimat yang lebih simpel lagi. Jadi terus Anda tuntun anak untuk melakukan satu demi satu. Oke. Nah,